Parameternya apa sih Raden tubuh kita berasa sehat di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Baik, terima kasih pertanyaan Ustadz Udin. Pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk kita tahu tubuh kita ini sehat di bulan Ramadan dan bulan yang lain, apa parameternya ya? Tentu kalau kita bertanya tentang parameter, tentu kita bisa melihat kondisi di mana selama kita menjalani puasa itu, pertama adalah isinya apa. Jadi parameternya adalah mengisi puasa itu dengan apa. Yang sebelumnya tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa puasa itu bisa diraih dengan yang optimal untuk mencapai kesehatan adalah dengan salah satunya adalah dengan sahur yang baik, yaitu dengan menggunakan makanan yang thayyib. Ya, yang thayyib itu dilihat dari zatnya. Dan pastinya sahur dan berbuka itu pasti harus menggunakan yang halal dan thayyib. Dan sudah beberapa kajian-kajian tentang makanan selalu saya utarakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya Yuhannas, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dasarnya adalah mencari makanan yang halal dan thayyib. Ya. Kalau untuk orang-orang yang beriman, itu harus mencari makanannya yang baik. Artinya, kalau orang yang beriman itu tidak lagi harus berpikir yang halal. Karena bukan berpikir yang halal, tapi dia harus sudah tahu membedakan antara yang halal dengan yang haram. Jadi kalau Ustadz Udin menggunakan makanan yang pertama tidak halal dalam sahur dan berbukanya, apalagi tidak thayyib, pasti puasanya akan bisa mencapai tingkatan derajat kebaikan. Artinya tubuhnya tidak akan bisa merasakan sehat. Artinya merasa enteng, merasa enak untuk melakukan aktivitas dan tidak merasakan hal-hal yang sering dirasakan, misalkan adanya nyeri kepala, tubuh merasa berat atau merasa ada blocking di pikiran ketika mikir, aduh kok nggak bisa mikir ya. Nah itu semua kalau dilakukan dan syarat pertama adalah makanan yang halal dan thayyib. Ya, itu yang pertama, harus makanan yang halal dan thayyib. Kalau thayyib zatnya, maaf, kalau Ustadz Udin sahurnya dengan makanan yang tidak thayyib, contohnya makanan yang tidak thayyib adalah mengandung zat-zat yang sifatnya racun. Kalau dalam kedokteran itu mungkin jamaah sudah pernah saya tentang MSG ya. Apa MSG kan ya? Sudah. Ya, mecin, monosodium glutamat yang ada pada mecin sasa. Itu zat yang bisa merusak sistem dalam tubuh. Yang lambat laun akan bisa menjadi zat karsinogen, menimbulkan kanker, cancer. Ya. Nah, ini bisa membuat sistem dalam tubuh itu terganggu. Nah, kalau kita makan dari awal sahurnya dengan menggunakan banyak menggunakan mecin, otomatis tidak akan mencapai kesehatan. Karena kata-kata thayyib itu harus zatnya yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang dilarang, maaf aja makan makanan yang kita beli daging-dagingan ternyata yang sudah lebih dari 24 jam. Yang sudah sifatnya bangkai. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan zat yang baik dalam daging itu. Ya, kecuali ikan-ikanan laut. Ikan-ikan semua laut itu halal hukumnya. Ya, jadi makanya kita mulai dengan makanan yang halal dan thayyib. Kita sahurnya halal thayyib, bukanya halal thayyib. Itu parameter pertama. Ya, jadi gambarannya itu sehingga kita bisa melihat ketika kita makan yang bagus, terus tubuh kita merasa kok hari pertama puasa ya kita merasa bangun mau pergi ke kantor enak, melakukan aktivitas juga enak, jadi tidak ada biasa pusing pagi, ini nggak pusing. Biasa perutnya mual, ini nggak mual gitu ya. Ya biasa kita mau ngapa-ngapain mikir kayak susah, kok ini kayaknya enak mikir gitu ya. Itu kenapa dimulai dengan yang baik. Yang kedua, aktivitasnya Ustadz Udin mengisi puasa itu dengan yang supaya mendapatkan tubuh yang optimal, yang sehat, ada dengan melakukan aktivitas yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama dengan mengisi dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Jadi tambahan. Jadi di bulan Ramadan itu karena amalan semua ditingkatkan, dosa-dosa kita diangkat sama Allah, insya Allah akan dihapuskan kalau kita benar-benar kita bertobat pada Allah, maka isi dengan hal yang sifatnya sunnah, yaitu dengan melakukan puasa sunnah, sholat sunnah, ya, menambah sholat sunnah, lalu berzikir pagi dan petang, kita coba latih, ya. Yang ketiga adalah dianjurkan untuk sering membaca Al-Quran dan hadis. Walaupun cuma sayat kita bacakan, artinya kita baca, kita kaji. Jadi kalau misalkan Ustaz dibaca saya biasa murojaah tuh,
Oh, satu hari berapa juz? 5 juz. Wah, Masya Allah bisa 5 juz setiap hari kan ya. Itu, tapi yang dikaji cuma 10 ayat Raden, gimana? Ya nggak apa-apa. Nah itu mengkaji itu sehingga kita bisa mengisi memori kita dengan yang baik, lalu kita bisa laksanakan dan aplikasi setiap hari, itu insya Allah akan bisa merasakan tubuh kita lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita lagi stres, kita membaca Quran, firman Allah, kita mendapatkan sebuah jawaban dari Allah, petunjuk, lalu stres kita bisa kita kurangi, ya, bahkan kita bisa hilangkan, insya Allah, yaitu tadi puasa sebagai lantaran atau asbab kita mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dengan mengisi yang baik. Nah itu, jadi ketika kita berpuasa, tubuh kita merasa tidak adanya gangguan masalah sakit. Yang kedua, aktivitas pikiran kita juga bagus sehat, dan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga tidak, yang tadi, tidak meleset kanan dan kiri. Dan yang keempat, aktivitas kehidupan kita juga setiap hari tidak ada yang terganggu dengan adanya puasa. Jangan sampai dengan puasanya Ramadan, justru maaf aja, tidur kita 12 jam. Puasa dari jam 6 sampai dari jam 5, setengah 5 sampai jam 6, tidurnya dari jam 6 sampai jam 5. Nah, itu berarti aktivitas kita terganggu. Jadi itu puasanya, walaupun Rasulullah pernah bilang tidurnya orang berpuasa itu berpahala, tapi kita mencapai bukan pahalanya, tapi mencari derajat sehatnya. Nah, derajat sehat bukan dengan tidur, tapi dengan aktivitas yang memang normally yang biasa kita lakukan. Gitu, Ustaz.